Polisi tangkap 15 kurir dan pengedar sabu di Kalimantan Timur. Meresahkan, Polresta Banjarmasin tilang pelaku balap liar. Sempat dikabarkan tidak harmonis, Gubernur dan Wagub Kalbar terlihat kompak dengan bernyanyi bersama. Cabang olahraga bola tangan Indonesia ciptakan sejarah di SEA Games 2025. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar? Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 22 Desember 2025. Saudara, seperti biasa menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi seputar Pulau Kalimantan juga telah kami siapkan untuk memperbaharui ruang informasi Anda. Bersama saya Fida Herwin, selama 1 jam ke depan, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kita menuju ke sorotan yang pertama. Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur meringkus 15 tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Para tersangka merupakan residivis pengedar dan kurir narkoba. Polresta Balikpapan memusnahkan barang bukti kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat 13,88 gram. Hasil pengungkapan kasus di kurun waktu bulan November hingga Desember milik 15 tersangka. Para tersangka merupakan pengedar dan kurir, dan sebagian besar merupakan residivis. Sebanyak 15 perkara, untuk tersangkanya 15 orang, jenis yang dimusnahkan sabu, untuk berat keseluruhan 13,88 gram. Mereka ini termasuk satu jaringan atau di tempat yang berbeda? Tempat yang berbeda. Para tersangka dikenakan pasal peredaran narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita ke sorotan selanjutnya. Saudara, Kodam 12 Tanjung Pura musnahkan ribuan pucuk senjata api rakitan dan puluhan kilogram sabu. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penggagalan penyelundupan sepanjang tahun 2025, sedangkan senjata api diserahkan masyarakat perbatasan RI Malaysia. Pemusnahan mencakup narkotika jenis sabu seberat 30,3 kg. Pil ekstasi sebanyak 41 butir dengan berat bruto 39,2 gram dan senjata api rakitan sebanyak 1.173 pucuk, terdiri dari 1.084 senjata laras panjang dan 89 pucuk pistol. Pemusnahan dilakukan di lapangan Tidayu Makodam pada Kamis sore 18 Desember. Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Jamalul Lail menjelaskan, narkotika yang dimusnahkan merupakan hasil penggagalan penyelundupan sepanjang tahun 2025 oleh 3 satuan, antara lain Yonkaf 12 BC, Yonzipur 5 ABW, dan Yonarhanud 1 PBC Kostrad di perbatasan RI Malaysia. Sedangkan untuk ribuan senjata yang dimusnahkan bukan hasil rampasan, tapi diserahkan secara sukarela oleh masyarakat kepada Satuan Pengamanan Perbatasan sejak tahun 2020 hingga 2025. Pangdam menekankan, kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan pesan tegas bagi para pelaku kejahatan lintas negara dalam menekan peredaran narkotika dan mencegah gangguan keamanan di tengah masyarakat. Ke depan antara kami Satgas yang sudah memang inset ya, dari mulai Satgas dari BNN, Bea Cukai, BAIS, BIN, kepolisian ya. Juga kita himbau masyarakat agar lebih proaktif untuk apabila menemukan kejanggalan-kejanggalan baik masalah narkoba maupun senjata rakitan yang masih tersimpan, ya diserahkan aja ke kami. Kami juga nggak akan gunakan apa-apa, kok akan kita musnahkan. Karena apa? Karena itu barang berbahaya apabila dimiliki oleh orang-orang yang bukan yang seharusnya gitu. Nah, jadi kita butuh kerjasama lebih intens lagi antara kami aparat dengan masyarakat. Kita ke sorotan soal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melaksanakan tahap 2 perkara tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah Kabupaten Sintang kepada Gereja Kalimantan Evangelis Petra Sintang. Kejati menyebut berkas 2 tersangka sudah dinyatakan lengkap.
Jaksa penyidik Kejati Kalbar telah melaksanakan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pemkab Sintang kepada GKE Petra Sintang pada Kamis 18 Desember 2025 di kantor Kejaksaan Negeri Sintang. Pelaksanaan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas perkara atas nama tersangka Hidayat Nawawi dan Reni Goni dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan proses penuntutan. Dalam perkara ini, tersangka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan penggunaan bantuan dana hibah tahun 2017 hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Keduanya disangkakan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasih Penkum Kejati Kalbar, Iwayan Gedin Arianta memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan. Hari ini tim penyidik melimpahkan tahap 2 ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang terhadap 2 tersangka atas nama Hidayat Nawawi ST dan Reni Goni STMT, dan berkas perkara telah dinyatakan P21 sebelumnya, sehingga hari ini tim melaksanakan penyerahan barang bukti dan tersangka, dan hari ini juga dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum 20 hari ke depan. Dari Kalimantan Selatan, Saudara, aksi balap liar sekelompok remaja di kawasan SMP Negeri 18 Banjarmasin resahkan warga sekitar. Sikapi laporan warga, Polresta Banjarmasin tertibkan belasan pelaku. Aksi balap liar sekelompok remaja di sekitar SMPN 18 Banjarmasin heboh di media sosial. Balap liar yang rutin dilakukan setiap sore menjadi perhatian karena meresahkan warga, apalagi pelaku masih berusia remaja. Tindak lanjuti laporan warga, Satlantas Polresta Banjarmasin menyita belasan motor yang sebagian tidak sesuai standar seperti knalpot modif dan spion tidak sesuai aturan. Bisa dilihat di belakang saya ini ya, ini ada sudah belasan yang sudah kita tindak dan kita amankan. Nanti pada saat pengambilan tentunya keluar daripada sini kondisi sepeda motor harus standar. Yang jelas surat tilang yang mereka dapatkan dari kita, setelah itu membawa perlengkapan lainnya seperti perlengkapan kendaraan, baik yang kita lihat ini ada knalpot chrome yang harus kita ganti harus kita minta ganti secara standar. Aksi balap liar ditindak karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mencegah anak terlibat balap liar, polisi imbau para orang tua meningkatkan pengawasan anak, terlebih saat malam atau dini hari. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masih dari Kalimantan Selatan, Saudara, kerusakan di sepanjang Jalan Chandra Kirana, Indrasari, Kabupaten Banjar dapat atensi khusus pemerintah daerah. Genangan air yang menutupi lubang-lubang jalan setiap hujan deras membuat perbaikan di kawasan ini menjadi prioritas. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Jimmy menegaskan, perbaikan Jalan Chandra Kirana akan dimulai dalam waktu dekat dengan target penyelesaian sebelum awal tahun 2026. Upaya perbaikan diharapkan dapat mengembalikan fungsionalitas jalan sebagai akses penghubung utama masyarakat di kawasan Indrasari. Tak hanya dipenuhi lubang, jalan ini juga minim penerangan jalan umum yang tentunya menambah risiko keselamatan pengendara. Cuma yang jelas Chandra Kirana terus samping Stadion Demang Lehman sampai ke arah Sekumpul, insya Allah kita lakukan pemeliharaan. Cuma karena saat ini pelaksana kami melaksanakan yang kecil-kecil dulu, nanti baru ke Chandra Kirana. Gitu. Itu sebelum hauling juga ngerjain? Insya Allah kita tuntaskan sebelum momen 5 Rajab, itu bisa lebih nyaman lah masyarakat melewatinya, terutama jamaah nantinya. Kurang mesin fotokopi, mal pelayanan publik Kota Pontianak jadi sorotan warga. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.
Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, TNI Angkatan Laut gelar latihan simulasi pengamanan objek vital strategis nasional. Latihan untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman di perairan Kalbar. Simulasi ini memperlihatkan skenario situasi darurat saat kapal pengangkut BBM milik Pertamina dibajak di perairan Sungai Kapuas oleh pelaku kejahatan. Tim Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12 yang mendapat laporan langsung bergerak mengejar dan melakukan operasi pengamanan. Sejumlah tim pengamanan laut diterjunkan guna memastikan keamanan sandera petugas Pertamina dan ABK yang ada di dalam kapal. Tim pun merangsek masuk dan melumpuhkan beberapa pelaku serta mengevakuasi korban yang terluka. Simulasi ini sebagai langkah antisipasi pengamanan di wilayah perairan Kalbar. Dipilihnya Sungai Kapuas untuk latihan karena jalur lalu lintas barang dan orang. Kegiatan ini memang ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Kodairal 12. Mulai dari personilnya sendiri, kemudian juga alutsista yang digunakan, kemudian prosedur dan menguji doktrin. Itulah yang dilakukan oleh Kodairal 12 pada pagi hari ini dengan sasaran tadi adalah membebaskan kapal yang telah disandra oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab ya. Tadi sudah disaksikan bersama bahwa keterampilan kemudian kesiapsiagaan dari prajurit Kodairal harus terus-menerus dijaga dan selalu dipupuk. Sementara itu, saudara, di Kalimantan Timur, Pangkalan TNI Angkatan Laut menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera. Bantuan ini berasal dari warga dan anggota Lanal Balikpapan. Bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disalurkan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Balikpapan. Bantuan berupa bahan kebutuhan pokok seperti beras, makanan kemasan, air mineral, hingga perlengkapan dasar, seperti pakaian layak pakai seberat 4 ton ini merupakan hasil kepedulian dari personel Lanal dan warga Kota Balikpapan. Bantuan ini akan diberangkatkan ke Jakarta, untuk selanjutnya disalurkan ke korban bencana di Pulau Sumatera. Penyaluran ini merupakan tahap pertama, karena Lanal Kota Balikpapan masih terbuka jika ada warga yang ingin menyalurkan bantuan bagi korban bencana di Pulau Sumatera. Ini adalah rombongan pertama bantuan kemanusiaan dari Lanal Balikpapan dan masyarakat Kota Balikpapan kepada teman-teman kita, saudara-saudari kita yang sedang ditimpa musibah bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Harapannya bantuan ini meskipun jumlahnya tidak seberapa, ini bisa membantu, paling tidak sedikit membantu meringankan penderitaan, kesulitan yang sedang dihadapi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Personel Lanal Balikpapan juga melakukan doa bersama bagi korban bencana di Sumatera. Yanuaris Wandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, dari Januari hingga November 2025, Mall Pelayanan Publik Kota Pontianak telah melayani 32.000 lebih warga. Pengunjung berharap ke depan MPP menyediakan akses mesin fotokopi untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan berkas. Sepanjang Januari hingga November 2025, Mall Pelayanan Publik Kota Pontianak telah melayani 32.559 warga. Sejak dibuka, tren kunjungan terus meningkat dengan hampir 3.000 kedatangan setiap bulannya. Meski berbagai layanan sudah tersedia, namun para pengunjung berharap fasilitas tambahan penting lainnya dilengkapi, terutama mengenai alat pencetak dokumen dan mesin fotokopi yang bisa diakses dengan mudah. Kalau pelayanannya bagus sih, bagus sekali pelayanannya, untuk pelayanannya sangat baik. Cuman kami di sini ngeluhkan untuk fotokopi. Biasa kalau kita mau ngeprint ini kan jauh nih, jauh sekali di sini untuk ngeprint. Yang coba pengadaan jasa fotokopi. Mengadakan alat printer, tapi yang agak lumayan besar lah. Secara keseluruhan, proses pelayanan sudah maksimal, terlebih jika persyaratan yang dibawa sudah lengkap. Dengan tambahan fasilitas yang dimaksud, layanan pemberkasan akan lebih cepat dan mudah. Pelayanannya alhamdulillah ramah. Terus ini kepuasannya tuh kita tuh dilayani dengan sepenuh hati. Jadi penerbitannya juga cepat ya Bu? Iya. Tergantung dari ibaratnya kita BPJS-nya kan mandiri atau yang langsung
pemerintah. Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjelaskan, gerai MPP terdiri dari 3 unsur, baik pemerintahan, instansi vertikal, dan lembaga atau badan usaha milik negara maupun milik daerah seperti DPM PTSP, Disduk Capil, Samsat, Imigrasi, Kepolisian, Pertanahan, dan Perbankan. Kalau kita berdasarkan hasil evaluasi data Januari sampai dengan November 2025, jumlah pengunjung yang mendapatkan pelayanan di MPP untuk 23 gerai ini ada sebanyak 32.577 ya pengguna layanan, atau dengan kata lain dokumen-dokumen perizinan yang diterbitkan di MPP ini. MPP Kota Pontianak kini telah memiliki 23 loket pelayanan maupun perizinan yang dibuka setiap hari kerja dari pukul 8 pagi sampai 2 siang dengan total layanan yang disediakan sekitar 253 item dan melayani sebanyak 190 permohonan setiap harinya. Letaknya yang menghadap ke tepian Sungai Kapuas juga menjadi sensasi baru yang unik dan berbeda bagi pengunjung yang datang. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, Saudara, jadi kota percontohan pembentukan Koperasi Merah Putih atau KMP. Pengurus KMP di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibekali peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keterbatasan lahan jadi kendala pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 15 hingga 18 Desember, pengurus Koperasi Merah Putih dari 20 kelurahan sekota Banjarbaru diberikan pembekalan peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas. Saat ini seluruh kelurahan di Banjarbaru sudah membentuk Koperasi Merah Putih, 3 diantaranya sudah memasuki tahap pembangunan gedung. Di Kelurahan Landasan Ulin Timur, progres pembangunan sudah mencapai 60%. Untuk Koperasi Merah Putih Banjarbaru, insya Allah ini tetap menjadi atensi dari pemerintah Kota Banjarbaru untuk mendukung, karena ini adalah program asa kita Presiden Pak Prabowo untuk bisa kita berkontribusi menjalankan program Koperasi Merah Putih yang ada di daerah kita. Pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di 2 kelurahan lainnya saat ini baru mencapai 20%. Dari 20 kelurahan KKMP yang sudah terbangun ada 3, yaitu kelurahan KKMP Landasan Ulin Timur, KKMP Palam, dan KKMP Lokapai Selatan. Progresnya seperti apa 3 operasi itu, Pak? Pada saat ini pengerjaan konstruksi sudah, yang satu sudah 60%, kemudian lain sekitar 20%. Sejumlah kendala yang dialami pengurus yakni keterbatasan lahan untuk membangun gedung koperasi kelurahan seperti di Kelurahan Komet yang belum menemukan lahan sesuai standar. Koperasi Merah Putih Kelurahan Komet itu ada kendala. Kendalanya itu adalah masalah tempat, lokasi usaha. Nah, yang sementara ini direncanakan akan dibangun untuk baru kan, bangunan baru. Nah, kita di Komet itu karena luasan wilayah itu kecil, jadi susah mencari lahan-lahan yang kosong. Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih memiliki standar ukuran tanah 1000 meter persegi dengan bangunan gerai 20 kali 30 meter. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, sempat menunjukkan gelagat tidak harmonis, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat justru tampil kompak dengan bernyanyi bersama. Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursan mendapat kejutan perayaan ulang tahun ke-58 dari sang istri di kediamannya di Gang Erlangga, Kota Pontianak pada Rabu 17 Desember 2025. Momen ini kian terasa hangat karena turut dihadiri Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. Momen menarik terjadi saat Wagub naik ke panggung dan kompak bernyanyi bersama Gubernur di acara sederhana tersebut. Wagub Krisantus juga menyampaikan ucapan selamat bertambah usia kepada Rian Nursan. Untuk Pak Gubernur dan keluarga, agar beliau diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, dan kebahagiaan bersama keluarga. Selain daripada itu, kita berdoa juga bersama agar Pak Gubernur selalu diberikan kebijaksanaan dalam memimpin Provinsi Kalimantan Barat 5 tahun ke depan. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Gubernur dan saya sebagai Wakil Gubernur
Kalimantan Barat bisa menjadi sebuah provinsi yang semakin maju dan tentu mampu mensejahterakan masyarakatnya. Momen ini menegaskan cerminan solidaritas dan keharmonisan antara gubernur dan wakil gubernur dalam menjalankan amanah kepemimpinan untuk memajukan Kalimantan Barat. Jadi sudah 58 tahun usia saya ya. Nah, mudah-mudahan dengan bertambahnya umur saya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam umur bersama Pak Wakil Gubernur nanti ya, membangun Kalimantan Barat yang kita cintai. Nah, ini untuk kemakmuran, kebahagiaan masyarakat Kalimantan Barat. Sebelumnya, hubungan keduanya sempat diisukan renggang dan jadi sorotan publik. Wagub merasa kecewa tidak dilibatkan dalam seleksi pejabat eselon 2 dan beberapa kebijakan lainnya. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Warga antusias berburu pernak-pernik Natal. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, hadapi Natal dan Tahun Baru, jalan tol yang menghubungkan Balikpapan menuju ibu kota Nusantara dibuka bagi kendaraan golongan 1 atau kendaraan kecil pribadi sejak tanggal 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru, akses jalan tol dari kota Balikpapan menuju ibu kota Nusantara dibuka sejak tanggal 20 Desember hingga tanggal 4 Januari tahun 2026. Akses jalan tol sepanjang 50,2 km ini dibuka sejak pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia bagian tengah. Dibukanya akses jalan tol ini bersifat terbatas, karena beberapa fasilitas permanen masih dalam tahap penyempurnaan. Akses masuk kendaraan dibuka melalui gerbang tol Manggar di ruas Jalan Balikpapan Samarinda, kemudian diarahkan menuju tol IKN dan akan diberlakukan tarif Rp0 selama masa fungsional. Akses ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan golongan 1 atau kendaraan kecil pribadi. Safety, ini yang pertama nanti arah masuknya yaitu dari tol Balikpapan Samarinda, dari gerbang tol Manggar, nanti kita arah tol IKN di kilometer 8.400, nanti ada gate tol juga di situ dengan tarif Rp0. Jadi mulai dari Manggar sampai ke arah IKN itu nanti Rp0. Pembukaan tol secara fungsional pernah dilakukan saat libur Lebaran Idul Fitri lalu dan bisa mempercepat akses warga menuju IKN maupun menuju Kalimantan Selatan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Selatan, Saudara DPRD Kota Banjarbaru pastikan kesiapan pemerintah kota dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, serta momen 5 Rajab atau majelis rutin di Sekumpul Martapura. Kedua momentum tersebut dinilai penting karena besarnya jumlah massa yang akan berkumpul. Untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga, koordinasi melalui Cafe Morning ini digelar. Mengingat Nataru tahun ini berbarengan dengan majelis rutin 5 Rajab di Kabupaten Banjar yang biasanya diikuti jutaan jemaah setiap tahun. Diperkirakan aktivitas dan mobilitas masyarakat meningkat tajam sehingga diperlukan kesiapan ekstra. Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, menegaskan persiapan telah dilakukan secara matang, mulai dari aspek pengamanan, pelayanan publik hingga kesiapan infrastruktur. Ada tim terpadu terkait kesehatan masyarakat yang ada 20 titik tim induk posko kesehatan yang sudah disiapkan, dan juga mengenai arus tentunya kita terus berkoordinasi karena Banjarbaru ini dilintasi jalan baik jalan nasional dan juga jalan provinsi, sehingga kita harus banyak berkoordinasi untuk arus dan jalur-jalur evakuasi yang sudah disediakan. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi juga pastikan persiapan memasuki tahap akhir dengan menjadikan lapangan Murjani sebagai tempat jemaah melaksanakan sholat.
tentunya untuk layout yang disampaikan hari ini tadi, memang sebelumnya Ibu sudah berizin dengan tim induk yang tadinya sebelumnya ini lapangan Murjani dijadikan lahan parkir, dan mungkin insya Allah kita coba lapangan Murjani kita gelar untuk jamaah di sana, dan untuk lahan untuk parkir ini sudah disiapkan dan sudah dikoordinasikan nanti kantong-kantong parkir yang kita kantor di wilayah lapangan Murjani. Karena Kota Banjarbaru adalah penyangga kegiatan Majelis Rutin Tahunan 5 Rajab, Wali Kota Banjarbaru Erna juga tekankan pentingnya peran Forkopimda, perangkat daerah, serta partisipasi masyarakat agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, DPRD Kota Banjarbaru minta pemerintah daerah dan Pertamina antisipasi dan menjamin ketersediaan bahan pokok jelang akhir tahun. Selain monitoring, pemerintah juga diminta adakan pasar murah jika diperlukan. DPRD Kota Banjarbaru meningkatkan pengawasan terhadap kesiapan pemerintah daerah dan Pertamina untuk mengantisipasi potensi kelangkaan bahan pokok, BBM, dan gas LPG yang kerap terjadi setiap akhir tahun, terutama dengan kondisi cuaca saat ini. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru Syamsuri menegaskan pentingnya jaminan ketersediaan pasokan hingga akhir tahun 2025, terlebih momen Nataru tahun ini bersamaan dengan pengajian rutin 5 Rajab. Pemerintah diminta melakukan monitoring, mengadakan operasi pasar dan pasar murah jika dirasa perlu. Agar melakukan monitoring di lapangan terkait dengan ketersediaan sembako kita untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru ini. Kalau perlu dilakukan operasi pasar dan bila perlu juga dilakukan pasar murah. Nah yang kedua, himbauan kita juga terkait dengan BBM dan gas LPG karena ini ada di kewenangannya di Pertamina. Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarbaru Muryani pastikan pasokan bahan pokok di Banjarbaru aman hingga akhir tahun. Sebenarnya adalah memastikan bahwa pasokan itu ada sampai tahun baru seperti itu. Jadi tidak ada lonjakan atau penumpukan barang karena takutnya ditumpuk barangnya barangnya naik gitu. Tapi insya Allah tadi pindahnya nggak ada. Meski terdapat kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok seperti beras dan cabai, namun masih bisa dikendalikan dan ketersediaannya dipastikan cukup. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Banjarbaru imbau masyarakat jaga kebersihan lingkungan. Hal ini, saudara, agar intensitas hujan yang tinggi tidak menyebabkan genangan air. Meningkatnya intensitas curah hujan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian serius DPRD Kota Banjarbaru. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Banjarbaru Windy Novianto mengimbau masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan agar saluran air tetap lancar dan genangan cepat teratasi. Windy juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan program normalisasi sungai sepanjang tahun 2025, mulai dari wilayah Cempaka hingga Landasan Ulin. Hasilnya, dalam beberapa pekan terakhir, meski hujan turun dengan intensitas tinggi, genangan air di Kota Banjarbaru cepat surut. Alhamdulillah di tahun 2025 kegiatan kita di normalisasi sungai juga sangat banyak, dari Cempaka sampai juga daerah di Landasan Ulin. Semoga ini bisa mengurangi genangan-genangan air di Kota Banjarbaru. Kita bisa lihat seminggu hujan ini di Kota Banjarbaru, air cepat dengan turun. Semoga tidak ada lagi banjir-banjir besar di Kota Banjarbaru. Sebelumnya, BMKG Kalimantan Selatan menyatakan sebagian wilayah Kalimantan Selatan telah memasuki periode puncak musim hujan dan berpotensi banjir dengan kategori menengah. Ya, Desember ini juga puncak musim hujan juga, November-Desember ini ya, musim hujan. Tentu di bagian Kalimantan Selatan, bagian barat, di Banjarbaru, Banjarmasin. Artinya kita perlu waspadaan untuk menghadapi periode puncak musim hujan. Masyarakat diminta terus waspada terhadap potensi bencana dengan memonitor informasi dari situs resmi BMKG dan BPBD. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Dari Kalimantan Barat, Saudara, jelang perayaan Natal tahun 2025, masyarakat antusias berburu pernak-pernik Natal di kota Pontianak. Pernak-pernik yang diburu mulai dari lampu pajangan hingga hiasan bola Santa Claus. Mendekati Hari Raya Natal, warga antusias berburu dan berbelanja pernak-pernik Natal di kota Pontianak. Berbagai pernak-pernik khas Natal dijual di salah satu stand pasar modern ini, mulai dari lampu pajangan, miniatur, hiasan bola Santa Claus, pohon Natal, dan lainnya. Salah satu rombongan pembeli asal Jakarta bilang, jauh-jauh ke Pontianak hanya untuk berburu pernak-pernik Natal. Karena selain lengkap, harganya juga terjangkau. Belanjanya ke Pontianak ya, Bu? Iya, ke Pontianak. Pengen lihat-lihat kota Pontianak, kota makan-makan sampai perut kenyang. Kenapa memilih kota Pontianak, Bu? Karena kota yang belum kita pernah pergi. Oh, berarti setiap tahun tur ya? Enggak juga sih. Kalau kita lagi ada mau teman ajak kemana, ya kita jalan. Kalau ini mau kemana, jalan. Berarti ini kebetulan aja sih. Iya, kebetulan sih dari sini. Berarti Natalannya di Jakarta? Natalannya besok kita pulang. Sementara itu, karyawan toko menyebut, pernak-pernik yang paling banyak diburu adalah pernak-pernik pajangan dan pohon Natal sekaligus aksesorisnya. Harga pohon Natal bervariasi, mulai dari yang ukuran kecil seharga Rp100.000 hingga Rp300.000 untuk ukuran besar. Nah, kalau pernak-pernik ini banyak ceh, ada yang pohon Natal kecil-kecil sampai pohon Natal besar-besar pun banyak ada kami jual. Sampai pernak-pernik hadiah, kalau mau cari hadiah juga ada. Paling banyak tuh ceh kalau cari hadiah itu paling banyak. Nah, kalau pohon Natal sendiri kita start tuh 850 sampai 3.200.000. Beli banyak campur-campur juga. Ada yang kemarin tuh dia mau pergi ke airport, ada yang dari Jakarta. Bule ya ada Kak sini Kak. Kevin menambahkan, puncak antusias warga membeli pernak-pernik Natal biasanya hingga 1 hari jelang Natal. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Festival Dayung Manggar skala internasional. Informasi ini akan kami hadirkan dengan serangkaian informasi lain di Kompas Pagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kita beralih ke informasi seputar olahraga. Kantongi 3 medali emas, 4 perak dan 1 perunggu. Timnas Angkat Besi Indonesia tiba di tanah air usai berlaga di SEA Games 2025 Thailand. Timnas Angkat Besi akhirnya tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Kamis petang. 3 medali emas diraih oleh Lulu Diana di kelas 48 kg, Rizky Juniansyah kelas 79 kg, dan Rahmat Erwin Abdullah di kelas 88 kg. Sementara, Eko Yuli Ilirawan meraih perunggu di kelas 65 kg. Lifter nasional Rizky Juniansyah bilang medali emas dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia dan mendiang ayahnya. Selanjutnya, Rizky mengaku siap menatap kejuaraan di tahun depan. Karena memang ada kesempatan untuk memecahkan rekor, dan karena saya juga ini mau memecahkan rekor di clean and jerk dan total itu karena 79 kan akan ditutup lagi. Tahun depan akan kelas baru lagi, kelas 75, dan saya mungkin nanti akan main lagi di kelas 75, dan 79 ini sudah tidak ada. Jadi dihapus dan rekornya itu dihapus semua. Nanti akan di-refresh lagi dengan buat Indonesia ya, tentunya buat Indonesia. Tapi ini adalah dedikasi ayah saya sendiri, yang memang telah melatih saya dari nol sampai sekarang. Indonesia menempati urutan kedua perolehan medali cabang olahraga angkat besi. Rumah Thailand menghuni peringkat pertama dengan raihan 4 emas. Rinin Taniken, Hanil Rivelino, Kompas TV, Tangerang, Banten. Sementara itu, saudara, tim nasional bola tangan putra Indonesia meraih medali perunggu pada SEA Games 2025 Thailand. Sebelumnya, Indonesia takluk 32-35 pada laga semifinal melawan tuan rumah.
Tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Timnas Bola Tangan Putra Indonesia disambut jajaran NOC Indonesia dan Kemenpora. Takluk dari Thailand di semifinal membuat Indonesia mengantongi perunggu, mengingat kompetisi bola tangan tidak menggelar perebutan tempat ketiga. Pencapaian bola tangan merah putih di SEA Games 2025 merupakan sejarah, karena sebelumnya belum pernah mendapatkan medali sepanjang partisipasinya di Pesta Olahraga Asia Tenggara. Hasil medali perunggu menjadi bekal PB Abdi untuk kembali membentuk atletnya menjelang turnamen internasional 2026 dan SEA Games 2 tahun mendatang. Kami 2026 ada pelaksanaan Asian University Game, kami akan ikut sertakan. Ada Asian School Game, kemudian Asia Beach Game, kemudian ada namanya Kejurnas pelajar dan Kejurnas senior. Dan satu program 1 tahun itu akan kami maksimalkan untuk menghadapi SEA Games di 2027 itu. Pada SEA Games 2025, Indonesia tidak mengirimkan tim putri, sehingga sektor putri hanya diikuti 4 negara saja, yakni Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Ririn Taniken, Hanil Rivelino, Kompas TV, Tangerang, Banten. Dari Kalimantan Timur, Saudara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud memberikan apresiasi atas terselenggaranya Festival Dayung Manggar di Balikpapan. Kegiatan olahraga air ini dinilai telah mencapai skala internasional serta menjadi sarana wisata edukasi dan pelestarian lingkungan. Festival Dayung Manggar digelar di kawasan The Bukit Riverside Resort, Sungai Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan stand up paddling ini diikuti peserta dari 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Taiwan, Jepang, dan Malaysia. Selain kompetisi olahraga air, kawasan ini juga dikembangkan sebagai wisata edukasi. Terdapat tambak udang intensif dan budidaya ikan modern seperti nila, bandeng, kakap, dan kakap putih yang menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menilai Sungai Manggar sangat layak dikembangkan sebagai destinasi wisata. Selain lingkungannya yang masih hijau, kawasan ini juga terhubung langsung dengan Waduk Manggar dan menjadi habitat bekantan. Menginisiasi kami memberikan apresiasi yang luar biasa. Dan di sini tempat untuk edukasi anak-anak kita semuanya. Ini ada kegiatan tambak udang insentif, cukup bagus ya. Intensif banget ya, intensif banget. Karena udah menggunakan kincir, ada ikan nila, ada ikan bandeng, apa ya, kakap, bawal putih ya, apa ya? Kakap putih. Kakap putih ya. Alhamdulillah baru selesai cabang challenge long distance. Itu berdayung dengan stand up 5127 panggilan pertama 7 km. 51 panggilan 7 membuktikan ternyata Sungai Manggar itu aman. Enggak ada ya? Nggak ada insiden kan? Nggak ada insiden, cuma satu dikeram. Sudah dievakuasi sama ambulan kita. Rudy Masud bilang agenda ini bisa menjadi agenda tahunan yang bisa juga menjadi salah satu penggerak ekonomi Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Yanuari Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Jangan kemana-mana saudara, Kompas Pagi masih akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Polresta Balikpapan memusnahkan barang bukti kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat 13,88 gram. Hasil pengungkapan kasus di kurun waktu bulan November hingga Desember milik 15 tersangka. Para tersangka merupakan pengedar dan kurir, dan sebagian besar merupakan residivis. Sebanyak 15 perkara, untuk tersangkanya 15 orang, jenis yang dimusnahkan sabu, untuk berat keseluruhan 13,88 gram. Mereka ini termasuk satu jaringan atau di tempat yang berbeda? Tempat yang berbeda. Para tersangka dikenakan pasal peredaran narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Aksi balap liar sekelompok remaja di sekitar SMPN 18 Banjarmasin heboh di media sosial.
Balap liar yang rutin dilakukan setiap sore menjadi perhatian karena meresahkan warga, apalagi pelaku masih berusia remaja. Tindak lanjuti laporan warga, Satlantas Polresta Banjarmasin menyita belasan motor yang sebagian tidak sesuai standar seperti knalpot modif dan spion tidak sesuai aturan. Bisa dilihat di belakang saya ini ya, ini ada sudah belasan yang sudah kita tindak dan kita amankan. Nanti pada saat pengambilan tentunya keluar daripada sini kondisi sepeda motor harus standar. Yang jelas surat tilang yang mereka dapatkan dari kita, setelah itu membawa kelengkapan lainnya seperti perlengkapan kendaraan, baik yang kita lihat ini ada knalpot krom yang harus kita ganti harus kita minta ganti secara standar. Aksi balap liar ditindak karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mencegah anak terlibat balap liar, polisi imbau para orang tua meningkatkan pengawasan anak, terlebih saat malam atau dini hari. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursan mendapat kejutan perayaan ulang tahun ke-58 dari sang istri di kediamannya di Gang Erlangga, Kota Pontianak pada Rabu 17 Desember 2025. Momen ini kian terasa hangat karena turut dihadiri Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. Momen menarik terjadi saat Wagub naik ke panggung dan kompak bernyanyi bersama Gubernur di acara sederhana tersebut. Wagub Krisantus juga menyampaikan ucapan selamat bertambah usia kepada Rian Nursan. Untuk Pak Gubernur dan keluarga, agar beliau diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, dan kebahagiaan bersama keluarga. Selain daripada itu, kita berdoa juga bersama agar Pak Gubernur selalu diberikan kebijaksanaan dalam memimpin Provinsi Kalimantan Barat 5 tahun ke depan. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Gubernur dan saya sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat bisa menjadi sebuah provinsi yang semakin maju dan tentu mampu mensejahterakan masyarakatnya. Momen ini menegaskan cerminan solidaritas dan keharmonisan antara gubernur dan wakil gubernur dalam menjalankan amanah kepemimpinan untuk memajukan Kalimantan Barat. Jadi sudah 58 tahun usia saya ya. Nah, mudah-mudahan dengan bertambahnya umur saya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam umur bersama Pak Wakil Gubernur nanti ya, membangun Kalimantan Barat yang kita cintai. Nah, ini untuk kemakmuran, kebahagiaan masyarakat Kalimantan Barat. Sebelumnya, hubungan keduanya sempat diisukan renggang dan jadi sorotan publik. Wagub merasa kecewa tidak dilibatkan dalam seleksi pejabat eselon 2 dan beberapa kebijakan lainnya. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Timnas Bola Tangan Putra Indonesia disambut jajaran NOC Indonesia dan Kemenpora. Takluk dari Thailand di semifinal membuat Indonesia mengantongi perunggu, mengingat kompetisi bola tangan tidak menggelar perebutan tempat ketiga. Pencapaian bola tangan merah putih di SEA Games 2025 merupakan sejarah, karena sebelumnya belum pernah mendapatkan medali sepanjang partisipasinya di Pesta Olahraga Asia Tenggara. Hasil medali perunggu menjadi bekal PB Abdi untuk kembali membentuk atletnya menjelang turnamen internasional 2026 dan SEA Games 2 tahun mendatang. Kami 2026 ada pelaksanaan Asian University Game, kami akan ikut sertakan. Ada Asian School Game, kemudian Asia Beach Game, kemudian ada namanya Kejurnas pelajar dan Kejurnas senior. Dan satu program 1 tahun itu akan kami maksimalkan untuk menghadapi SEA Games di 2027 itu. Pada SEA Games 2025, Indonesia tidak mengirimkan tim putri, sehingga sektor putri hanya diikuti 4 negara saja, yakni Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Ririn Taniken, Hanil Rivelino, Kompas TV, Tangerang, Banten.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Pagi hari ini. Saya Fiza Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.